Hai, apa kabar? Selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Tria. Saat ini aku lagi tinggal di Amerika, di Lorton, Virginia. Jadi di video aku kali ini aku akan berbagi pengalaman untuk interview visa ke Jakarta, dan khususnya dengan spouse visa. Kebetulan karena aku datang ke Amerika pakai spouse visa ya. Jadi untuk kalian yang saat ini sedang persiapan untuk interview spouse visa, tonton videoku sampai habis. Nah, sebelum kita interview ke Jakarta, pastikan semua dokumen-dokumen kalian lengkap ya. Ada dokumen-dokumen pokok yang harus kalian bawa. Contohnya itu adalah appointment letter, itu akan dikirim dari kedutaan ke email kita, dan itu harus kita print out dan kita bawa. Yang kedua itu DS-260 confirmation page, itu juga harus kita print out dan kita bawa. Nah, paspor sama foto itu sudah pasti ya. Dan foto nanti kalian cek dulu apakah benar-benar sesuai dengan syarat ketentuan dari kedutaan, karena itu sudah ada formatnya. Karena kemarin kejadian teman aku sama-sama interview, background dia yang dia bawa warna merah, dan yang diminta dari Jakarta kedutaan adalah warna putih untuk background. Jadi dia harus ribet nyari tempat untuk ngeprint out lagi, padahal dia sudah waktunya untuk interview. Itulah jadi jangan sampai hal-hal sepele akan membuat kita ribet pas interview. Selain harus membawa dokumen pokok, kita juga akan diminta untuk membawa dokumen pendukung. Nah, kemarin itu untuk dokumen pendukung aku bawa akte nikah sama akte lahir, dan catatan juga kalau emang ada dokumen kalian yang masih di bahasa Indonesia, itu harus ditranslate ke bahasa Inggris dengan penerjemah tersumpah ya, itu penting juga. Terus kemarin aku juga bawa foto-foto untuk bukti relationship dari sebelum aku menikah, pas aku menikah, dan setelah menikah. In case juga aku bawa print out dari itinerary flight ticket suami aku pas datang ke Indonesia. Terus aku bawa kakak, tapi ternyata kakak nggak diminta. Aku bawa SKCK dari Polda Bali juga nggak diminta. Tapi terserah kalian, kalau emang kalian khawatir siapa tahu diminta ini itu, tapi kalian ada tapi nggak bawa. Aku kemarin sih bawa semua dokumen ya. Terus ternyata setelah SKCK nggak diminta, aku diminta yang namanya Good Conduct Certificate. Oke, jadi aku mau sedikit jelasin apa itu Good Conduct Certificate. Jadi dari kedutaan Amerika akan meminta kalian untuk membawa Good Conduct Certificate apabila kalian sudah pernah tinggal di negara lain lebih dari 12 bulan, dan itu wajib. Kemarin aku bener-bener diminta Good Conduct Certificate-ku pas interview. Itu kemarin aku pernah tinggal di Bahrain selama lebih dari 12 bulan, dan aku balik ke Indonesia. Dan itu karena aku sudah terlanjur balik ke Indonesia, itu proses ngurusnya lumayan lama, sekitar 6 bulan cuma untuk good conduct. Tapi kalau kalian masih tinggal di luar negeri di mana kalian tinggal dan kalian butuh good conduct certificate, itu prosesnya cepet ya, karena aku kemarin nggak tahu, jadi aku ngurusnya pas aku sudah di Indonesia. Nah, kemarin ada kejadian, ada ibu-ibu sama keluarganya dari Bali juga, 4 orang, dan dia pernah tinggal di Malaysia selama lebih dari setahun untuk kerja, dan dia nggak bawa good conduct certificate, jadi visanya dia itu nggak di-approve. Tapi semua keluarganya dia, suaminya dia sama 2 orang anaknya itu di-approve, jadi mereka nggak bisa berangkat bareng ke US karena ibunya ini nggak punya good conduct. Jadi itu adalah salah satu dokumen-dokumen penting yang mana kalian nggak bisa miss, dan kalian harus benar-benar prepare sebelum kalian datang ke interview. Untuk proses interviewnya sendiri, aku saranin supaya kalian tuh datang tepat waktu, on time, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari kedutaan. Nah, udah tahu kan gedungnya di mana? Itu dekat sama Monas. Terus kalian akan menunggu di pos security dan akan diarahkan masuk ke gedung. Itu sesuai dengan jadwal interview kalian. Nanti setelah itu kalian akan ada satu lagi pos di mana kalian akan dicek untuk semua barang-barang kalian. Aku saranin nggak usah bawa banyak barang-barang elektronik seperti charger, power bank, atau baterai juga nggak diperbolehkan. Tapi untuk HP bisa kita titipkan. Tapi kalau untuk laptop nggak bisa ya. Untuk laptop kita nggak bisa titipkan. Nah, kemarin itu pengalaman, aku bawa semua barang-barang aku, laptop juga, karena aku stay di hotel dan aku tidak balik lagi ke hotel, dan aku langsung check out dan berangkat ke bandara.
semua barang aku bawa, ternyata aku bingung untuk penitipan laptop, tapi puji Tuhannya terselesaikan. Nah, pas nanti setelah kalian masuk ke ruang tunggu, nanti data kalian akan dicek sama petugas. Setelah nanti data sudah lengkap dan dicek, kalian akan disuruh menunggu lagi dan akan dipanggil sesuai dengan nama kalian untuk masuk ke tempat interview. Nah, tempat interviewnya itu kayak sekat-sekat gitu. Jadi untuk cewek-cewek aku saranin nggak usah pakai heels, karena interviewnya dari proses menunggu sampai interview semua berdiri. Jadi kalian akan pegel kalau pakai heel, tapi terserah kalian ya. Setelah nama kalian dipanggil, kalian akan diarahkan ke tempat interview yang sudah ditentukan. Nah, sebelum diinterview dan dikasih pertanyaan, kalian akan disumpah terlebih dahulu ya, dan juga data kalian akan dicek kembali. Nah, setelah itu kalian akan dikasih pertanyaan. Pertanyaannya kemarin apa aja sih yang ditanyain ke aku? Pastinya sekitar hubungan kalian dengan sekitar pasangan kalian. Tempat tanggal lahir itu sudah pasti ditanyain. Terus alamat di mana alamat suami kalian di Amerika itu sudah pasti ditanyain. Nah, kemarin itu aku juga ditanya soal kapan aku pertama kali bertemu dengan suami aku, kapan dan di mana menikah, itu keluarga hadir apa enggak pas menikah, sudah punya anak apa belum. Nah, kayak gitu-gitu sih sekitar pertanyaannya, juga pertanyaan-pertanyaan yang pasti kita bisa jawab kok. Nah, setelah itu aku juga diminta untuk menunjukkan bukti-bukti relationship aku sama suami. Jadi kemarin itu aku tunjukin foto-foto aku pas sebelum menikah, foto-foto wedding aku juga aku kasih tunjukin ke dia, dan foto setelah menikah. Nah, setelah itu visa aku di approve. Jadi untuk proses interviewnya sendiri juga nggak makan waktu cukup lama, itu cuma sekitar 7 menit sampai 10 menit. Dan itu kita akan dikasih, setelah itu kita akan dikasih form yang mana kita bisa milih di tempat untuk mengambil visa. Dan aku kemarin ngambilnya di RPX Bali. RPX itu adalah ekspedisi khusus untuk pengiriman visa ya. Nah, itu dia ya video aku berbagi pengalaman untuk interview spouse visa di Jakarta. Tips aku buat teman-teman yang saat ini lagi persiapan untuk interview spouse visa, jangan lupa pastikan semua dokumen-dokumennya lengkap, semuanya dibawa, jangan sampai ada yang ketinggalan. Double check email dari kedutaan, apa-apa aja yang perlu dibawa. Dan juga untuk pertanyaan mungkin tiap-tiap orang beda, tapi yang penting kalian pede, kalian confidence, dan jangan nervous. Yakin kalian pasti bisa ngelewatin proses interview, dan semoga untuk semua persiapan kalian dilancarkan dan visa kalian bisa di approve. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen, dan tekan tombol subscribe. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Have a good day.